Assalamualaikum Sobat Riani, apa kabar kalian semua? Kembali di channel Riani Dharma. Oke teman-teman, jadi hari ini aku lagi penasaran sekali dengan salah satu warung atau resto begitu yang memang dia baru opening kemarin tanggal 2 November. Dan hari ini saya penasaran sekali pengen coba makanan ini apa sih yang bikin dia bisa menjuluki dirinya sebagai makanan raksasa atau bakso raksasa deh. Udah kita bilang aja bakso raksasa. Apakah size baksonya yang besar, atau porsi makannya yang besar, atau tempatnya yang besar sampai bisa dibilang bakso raksasa? Saya juga belum tahu. Jadi sebentar kita mau coba ke sana untuk menjawab saya punya pertanyaan yang ada di dalam hati ini. Tapi kalau yang saya lihat dari visual gambar yang mereka promosikan di sosial media itu ukuran baksonya biasa saja. Hanya saja mereka tempatkan kayak di apa ya, kayak cobek-cobek kayu begitu. Jadi saya makin penasaran tuh teman-teman, kira-kira kenapa mereka bisa taruh pentol bakso itu di cobek kayu, dan di gambar itu tidak ada kuahnya. Apakah kuahnya terpisah atau memang cara makannya seperti itu? Jadi untuk menjawab saya punya rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam saya punya hati, sebentar kita langsung ke sana dan kita akan coba. Kita mau lihat apa yang membuat dia berbeda daripada yang lain. Semoga rasanya seenak dari visual marketingnya di mata kita gitu. Jadi saya ngelihat visual marketingnya tuh bagus dan saya tertarik, bisa bikin saya sampai harus penasaran gitu, penasaran teman-teman untuk bisa coba bakso itu. Jadi semoga rasanya memuaskan seperti marketingnya, seperti gambar yang mereka pakai untuk marketing. Jadi karena menurut saya mereka berhasil sih, karena contoh seperti saya dari cara mereka mempromosikan tuh saya tertarik. Jadi saya mau coba untuk makan. Artinya kan mereka punya gambar yang mereka jadikan marketing atau promosi itu bagus. Jadi sebentar kita langsung cus ke sana. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau langsung ke resto atau warung yang aku maksud tadi, yaitu bakso raksasa. Ini jalannya aku ngambil jalan dari AB ya. Jadi dari AB kita lewat jalur atas laut untuk menuju ke Hamadinya. Di sini ada dua jalur, teman-teman bisa lewat jalur bawah yang di sini dengan jalur atas yang di Skyline. Tapi aku lebih milih untuk lewat jalur yang di bawah supaya lebih cepat. Jadi ya ini tol lah, jalan tol supaya lebih cepat ke sananya. Cuman lihat atas juga bisa, tapi agak lambat. Yuk ikutin aku terus sampai kita nanti sampai di sana ya. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai lagi nih di pertigaan. Yang ke kiri belok Entrop, yang ke kanan ke Hamadi. Dan kita mau ke Hamadi Angkatan Laut, jadi kita akan belok kanan. Ini ya, jadi tadi setelah kita belok di pertigaan belok kiri, sekarang pertigaan yang kedua kita akan belok kanan.
Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di depannya nih, di depan bakso raksasanya. Jadi namanya adalah bakso raksasa Jayapura. Tepat jalannya itu di Jalan Amfibi Angkatan Laut Hamadi. Aku akan coba ke dalam, semoga bisa record video di dalam. Kalau nggak bisa nanti aku beli aja terus kita review di luar. Oke, ikutin aku ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya baru saja selesai beli baksonya. Ini baksonya. Dan saya memilih untuk dibungkus saja. Setelah saya datang ke sini, saya memutuskan untuk beli. Akhirnya saya tahu kenapa dia bisa dibilang bakso raksasa. Karena di sini variannya ada dua ya, ada bakso raksasa biasa dan ada bakso raksasa jumbo. Ini itu memang size-nya agak besar, tapi dengan bakso telur pada umumnya sih mungkin hampir sama. Cuman di sini yang membedakan adalah flattingnya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa dia makannya kayak dicobek-cobek begitu? Dan ternyata memang makannya itu seperti kayak apa ya? Teflon tapi dari kayu. Jadi baksonya itu ditaruh di situ, terus kita juga dikasih kuah kacang dan kuah air baksonya itu terpisah sendiri di mangkok. Jadi kalau kita mau potong-potong baksonya terus kita masukin di dalam mangkoknya bisa, suka-suka kita deh, selera-selera kita. Atau kita mau makan baksonya saja, kita potong di tempatnya itu, baru kita makan dengan saus kacangnya, bisa juga. Cuman dari semuanya aku nggak tahu, belum rasa, karena aku memilih untuk bungkus bawa pulang. Dan aku minta untuk mie-nya dipisah karena aku harus bawa dalam keadaan perjalanan jauh dari Hamadi ke Arso sekitar 2 jam. Makanya aku minta mie-nya untuk disendirikan, dipisahkan, supaya nanti kuahnya tidak merusak dari tekstur mie-nya itu sendiri. Mengenai rasa nanti aku akan coba setelah di rumah, aku akan review dia setelah sampai di rumah. Terus alasannya kenapa aku nggak makan di dalam, bukan tidak ada tempat, ada tempat dan memang tempatnya luas, mejanya juga banyak. Hanya saja aku kurang nyaman makan di dalam karena aku, yaitu personality orang-orang ya. Hanya saja karena terus terang teman-teman, aku nggak suka dan tidak bisa untuk kena asap rokok, sehingga aku tidak memilih untuk makan di dalam. Karena di dalam tempatnya terlalu umum, banyak dari customer yang datang ke sini itu merokok di dalam. Jadi aku tidak bisa untuk bertahan makan di dalam karena asap rokok tersebut, sehingga aku memilih untuk aku bungkus saja, aku bawa pulang dan akan aku review di rumah teman-teman. Terus satu lagi yang kurang dari tempat ini menurut aku ya, karena aku berkendara roda 4, yang agak sulit di sini itu parkirannya. Jadi aku harus parkir di sebelah dari warung ini. Jadi aku parkirnya di kayak tempat usaha lain gitu. Jadi terpaksa harus parkir di sini karena ruang parkirnya di sebelah terlalu kecil, nggak muat untuk kapasitas kendaraan roda 4. Kalau kapasitas kendaraan roda 2 sih bisa, tapi kalau roda 4 nggak bisa. Dan ini posisinya dekat sekali dari pertigaan Pantai Hamadi mau ke Entrop dengan ke Hamadi Angkatan Laut. Sebentar aku kasih lihat kalian. Jadi itu kayak hanya belokan dikit, posisinya ada di sebelah kanan dari belokan aku tadi, pas sekali di depan lapangan. Jadi aku kasih lihat kalian. Jadi ini teman-teman, tadi kan aku belokan di sana nih, ini di sana, sini belokan nih, ada kelihatan mobil-mobil ya. Aku belok di situ, jadi tuh dekat sekali dari pertigaan itu, kita bisa jalan kaki untuk sampai ke sini. So, sampai ketemu di rumah, nanti aku review di rumah dan aku akan bikin video untuk ngasih tahu kalian dari segi rasa dan tekstur dari bakso ini sendiri. Jadi teman-teman, saya baru saja sampai di rumah, baru saja lepas jas. Dan makanan yang saya beli tadi, bakso yang saya beli tadi sudah saya buka. Dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dan di luar dugaan saya. Padahal tadi saya sudah pesan untuk ini mau saya bawa jauh.
Jadi minta mie-nya dipisahkan. Saya pikir semuanya akan aman karena saya sudah pisahkan mie-nya dari kuahnya. Tapi ternyata ketika saya sampai di rumah, ada kejadian lain yang terjadi di luar dugaan saya. Dan hal ini baru terjadi kali ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saya pulang bawa bakso itu, selama ini selalu sampai rumah tuh aman gitu, aman-aman saja, nggak pernah terjadi seperti ini. Tapi hari ini terjadi luar biasa. Jadi semua kayak saus, kecap, dan saus sambelnya, kecapnya, sambal atau saus kacangnya itu tumpah di dalam plastik, teman-teman. Apa karena plastik siploknya itu nggak kuat, atau karena memang seperti apa juga saya nggak mengerti. Karena selama ini saya selalu bawa bakso, tapi kan beli di tempat yang berbeda, bukan tempat ini, karena ini kan baru pertama buka, jadi otomatis saya baru pertama beli. Dan kejadian ini juga baru kali ini terjadi. Entahlah, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas sampai di rumah semua kemasan itu sudah tidak berbentuk. Sebentar saya kasih lihat teman-teman. Kenapa saya belum lanjut review? Karena saya sampai rumah si kecil langsung minta gendong. Karena seharian ini kan saya tidak di rumah dan baby Zaf tidak saya bawa kerja. Alhasil saya sampai rumah, si babynya langsung minta gendong. Jadi saya utamakan babyku dulu. Cuman kuahnya itu memang 2 jam perjalanan dan kuahnya masih hangat sekali, teman-teman. Masih yang ketika sampai rumah itu bisa langsung dimakan. Oke, masih oke. Cuman dari segi rasa saya belum rasa. Dan saya akan coba rasa ketika saya selesai kasih tidur si baby Zaf, teman-teman. Jadi begini ya teman-teman penampakan dari kemasan alhasil yang terjadi setelah sampai di rumah. Semua meleleh. Sausnya, kecapnya, sama saus kacangnya meleleh. Dan alhasil sampai kayak gini nih. Mungkin kedepannya bisa dikemas lebih baik lagi sih dari warungnya, supaya pembeli juga bisa sampai di rumah aman. Jadi bisa dimakan dengan baik. Ini dalamnya aman teman-teman, baik. Cuman dia hanya tumpah kayak gini nih. Jadi tuh kayak siplok dari plastiknya ini tuh nggak, klip dari plastiknya ini tuh nggak lengket bener semua gitu. Dari kecapnya, sausnya, sambal kacang, saus kacangnya, tapi gimana ya? Jadi tuh kayak melepotan kemana-mana gitu. Cuman nggak apa-apa deh, saya coba buka dulu yang punya saya. Saya coba makan karena mumpung masih hangat juga. Jadi yang punya saya ini tadi saya pesan yang bakso raksasa yang versi jumbo. Tadi saya terpikir dari warungnya, sampai di rumah saya mau buat dia sama seperti tampilan di warungnya. Jadi baksonya ini saya taruh di piring, terus saya tumpahin sambal kacangnya dengan saus kecapnya. Tapi berhubung tadi ini kan saya pesan pertama teman-teman, jadi saya lupa minta untuk mie-nya dipisahin. Alhasil sampai di rumah mie-nya udah bengkak. Cuman yang lain, yang 3 itu alhamdulillah aman, karena memang saya pesan kedua dan saya minta mie-nya dipisah. Karena terjadi kejadian seperti ini, alhasil saya nggak jadi untuk bikin penampakannya sama seperti di warung. Karena pertama saus dan kecapnya sudah tumpah semua, kedua sambal kacangnya juga tinggal sedikit. Jadi saya mau langsung coba saja apakah dari segi rasa sesuai atau tidak. Yang jelas dari segi kemasan mungkin bisa lebih diperhatikan dan lebih diperbaiki lagi ke depannya. Seperti itu teman-teman. Wah, tabe dulu nah, tabe ibu ambil piringnya dulu sayang. Ini nak. Wah, piringnya terhambur. Piringnya terhambur. Oke teman-teman, karena seharian ini memang saya tidak di rumah. Jadi si baby Zafnya ini nggak mau tidur, maunya main mungkin ya, maunya digendong. Hanya saja saya harus buru-buru kasih selesai video ini. Karena makin lama saya selesaikan, ini makin hancur barang-barang ini. Karena sekarang saya tampilannya sudah tidak sehat. Apalagi kalau saya harus makan nanti, saya sudah tidak tahu dia tampilan akan seperti apa. Jadi mungkin saya kasih selesai saja cepat-cepat video ini, baru kita tutup. Semoga rasanya sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi ini sambal kacangnya sisa sedikit.
bisa langsung tumpah saja saus kacang kah, sambal kacang kah. Nih. Terus saus kecapnya karena sudah tumpah, biar saya pakai saus kecap yang ada di rumah saja. Jadi saya pakai saus kecap yang ada di rumah saja, karena yang di dalam plastik yang kemasan dari warungnya tadi sudah tumpah semua. Gak apa-apa, gak masalah. Semoga tidak merubah rasanya ya teman-teman. Jadi saya pakai saus dan sambal yang dari rumah saja, karena yang di dalam itu sudah benar-benar tumpah semua. Panasnya teman-teman, benar-benar luar biasa. Oke teman-teman, kita langsung saja coba. Nggak usah lama-lama karena ini juga sudah mau maghrib, orang sudah tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba kasih kena sambal kacangnya, saus kacang, saus sambal, dan kecapnya ke kuah dulu. Jadi dia punya kuah itu dia hampir ke arah coto teman-teman, coto Makassar. Apa karena mungkin dia pakai kacang ya, saus kacang ini. Jadi dia lebih arahnya hampir ke coto Makassar kuahnya. Tapi ternyata enak sekali teman-teman. Dan ini pentolnya besar sekali, sesuai dengan namanya, bakso raksasa. Dan yang versi jumbo ini ternyata pentolnya benar-benar besar sekali. Untuk ukuran saya, mungkin saya bisa makan ini 3 kali teman-teman, karena ini besar sekali. Cuman saya punya kesalahan sendiri, tadi saya tidak minta mie-nya langsung dipisah. Alhasil mie-nya bengkak. Tapi bengkaknya nggak bengkak yang parah sekali, nggak. Ini mie-nya bagus teman-teman. Kalau buat aku, nilai mie-nya kalau dari 1 sampai 10, 8,5, 8,5 nilainya. Kuahnya enak sekali teman-teman, enak sekali. Saya yang kebetulan ingin sekali makan coto Makassar, terus makan bakso raksasa ini kayaknya wah sekali gitu, kayak terbayarkan rasa pengen makan coto Makassarnya itu terbayar di sini gitu. Dan di lidah itu bumbu dari kuahnya ini pekat sekali teman-teman, pekat banget. Saus kacangnya enak sekali. Tapi saya lupa ambil sendok, jadi tunggu saya ambil sendok dulu. Ini dia punya bakso raksasa yang ukuran jumbo. Memang sungguh teman-teman, besar sekali. Serius, ini besar sekali. Awalnya tadi ceritanya saya mau bikin tampilannya seperti yang di warungnya, tapi ternyata sampai rumah semuanya berantakan. Alhasil saya tidak jadi bikin seperti itu. Jadi kita makan saja apa ala kadarnya. Oke, saya akan coba daging dari baksonya. Serius, baksonya juga enak sekali teman-teman. Tingkat kekenyalannya tuh serius, enak sekali, enak. Sumpah teman-teman, ini enak. Dia kenyal empuk, tapi tuh gimana ya? Enak sekali. Dagingnya terasa sekali teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu, ini harganya murah sekali. Murah sekali, kalau versi saya ini sangat murah. Untuk satu ukuran bakso raksasa jumbo saja hanya 45.000 teman-teman, hanya 45.000. Sedangkan yang bakso raksasa biasa, versi biasa itu hanya 27.000. Kebayang teman-teman, seenak ini rasanya. Walaupun dari segi packaging dan kemasan saya bawa pulang memang berantakan parah, tapi terbayar dengan saya makan baksonya. Sumpah ini enak sekali teman-teman.
saya pikir tadi kira-kira bakso ini bisa tidak mengalahkan tempat bakso langganan saya. Ternyata bisa. Dan rating nilai untuk baksonya, bakso raksasa jumbonya ini kalau 1 dari 10 aku 9,5. Jadi buat kalian yang baru tahu kalau bakso ini baru buka tanggal 2 kemarin dari video aku ini, kalian jangan lupa untuk langsung ke warungnya dan kalian bisa nikmati di sana atau bawa pulang. Menurut aku sih memang teman-teman serius lebih enak dinikmati di sana. Dari segi penyajian itu enak sekali dilihat. Terus kelengkapan makan juga di sana lengkap, ada burasnya, ada kerupuknya. Hanya saja tadi alasan saya kenapa tidak bisa, alhamdulillah, tidak bisa makan di sana karena ruangannya terlalu umum sehingga orang-orang yang merokok pun bergabung di dalam, sedangkan saya tidak bisa terkena asap rokok. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya mau lanjutkan makan ini. Semoga saya bisa kasih habis. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini, sudah sempatkan luangkan waktu untuk nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga video ini bisa menghibur kalian, memberikan kalian edukasi dan inspirasi. Sampai ketemu di next video. Dadah.